bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Di antara karunia Allah yang besar, nikmat Allah yang agung, makan seperti itu. Dan mungkin kelezatan itu membuat dia tertarik untuk mengulangi. Maka kadang-kala kita melihat ada orang yang sering ke restoran itu. Kenapa engkau berangkat ke sana? Zen. Dan kayaknya engkau kalau makan di tempat itu engkau akan ketagihan. Sudahkah kita ketagihan melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Atau ternyata yang kita lakukan setiap hari, berulang kali dalam sehari, hanya sekedar rutinitas yang kita kerjakan. Kenapa kita sholat? Ya udah, memang harus sholat, Ustaz. Saya muslim, saya punya kewajiban melaksanakan sholat, bas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bangun Bilal, bangkitlah Bilal, buat kami ini istirahat dengan sholat. Bahkan ya, ada orang yang menjadikan sholat itu tempat istirahat. Ketika dia lelah dari kesibukan dunia, dari aktivitas yang membuatnya letih, sebagian data WHO, 1 miliar lebih penduduk bumi ini sakit mental. Ada yang ketagihan selfie, ada yang ketagihan melihat komentar orang, ada yang ketagihan nonton TikTok atau IG atau apa, terus dia. Tapi ternyata dia tidak merasakan rahat di situ. Hanya nafsu sesaat yang kemudian nanti dia harus melihat lagi, umurnya habis, sakit jiwa.
Kapan kita bisa mengatakan qum ya Bilal fa'arihna bis shalah? Kapan kita melihat jam kita menunggu waktu sholat tiba? Dan tatkala azan dikumandangkan, hati kita bergetar, ingin segera datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Atau sebagian kita masih sekedar rutinitas datang ke masjid. Ramadan tiba, sebagian orang terbayang dengan harus menahan lapar dan haus dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Ada beban dari dia, sehingga dia belum bisa menikmati. Tatkala kita diciptakan untuk beribadah, tapi kita tidak menikmati itu ibadah. Capek, lelah dan letih yang akan kita rasakan. Ada orang bekerja tiap pagi berangkat jam 7, pulang jam 4 sore. Ketika dia ditanya, berapa tahun Bapak kerja? Sudah 30 tahun, Ustaz. Nggak capek? Enggak, Ustaz. Enak, Ustaz. Kalau kira-kira Bapak besok dipensiunkan, apa yang akan terjadi? Saya bisa depresi, Ustaz. Dan itu banyak terjadi. Tatkala orang sudah menikmati pekerjaannya, menikmati aktivitasnya, tahu-tahu diputus, dia bisa depresi. Tapi tatkala orang terbebani dengan pekerjaannya, lalu dia dipensiunkan dini, alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah, ana memang capek kerja di tempat ini. Jangan sampai kita beribadah seperti itu. Bagaimana agar kita merasakan ibadah kita lebih berbobot, ibadah kita lebih dapat kita nikmatin, yang membuat kita ketagihan yang tidak ada habisnya? Maka ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Nabi pernah mengatakan kepada umatnya, kepada para sahabat, nggak berasa. 2 jam berlalu nggak berasa. Tahu-tahu baterai di handphonenya menunjukkan mau habis baterainya. Apa yang dia lakukan? Selesai? Nggak selesai. Dia cari power bank. Dia pasang itu power bank untuk melanjutkan kelezatan yang dia rasakan. Habis power banknya, dia cas. Kalau bisa dia beli kabel yang panjang 2-3 meter supaya dia bisa menikmati. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Maka kenapa Nabi SAW sholat sampai bengkak kaki? Sedangkan sebagian kita bengkak karena main bola. Menikmatin dia main bola. 45 menit dia lari dari timur ke barat, dari utara ke selatan, ngos-ngosan, capek, mau diganti? Lah, jangan. Yang lainnya aja diganti. Kenapa itu terjadi? Dia menikmati. Orang kalau sudah menikmati nggak kepingin berhenti.
Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, bersih, kalian gak akan pernah puas baca Quran, gak akan pernah puas membaca kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan heran kalau kita mendengar ada orang yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Agar kita rutin beribadah. Seperti anak kecil. Anak kecil tuh beribadah belum menikmati. Tapi kenapa dia sholat? Dimarahin sama abah kalau nggak sholat. Bas, itu yang ada di benak dia. Kata Nabi SAW, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in." Suruh anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Disuruh tuh anak kecil, sedang bermain, sedang lari sana, sedang narik layangannya, dikatakan, "Hei, sholli." Mungkin dia sama wajah cemberut, dia gulung bolanya itu, sholat lagi. Berat jemaah. Lama kelamaan dia akan terbiasa dengan sholat, terbiasa, walaupun belum menikmati. Tapi sudah ada yang namanya kebiasaan. Dia bahkan kalau disuruh ninggalin sholat, enggak lah, nggak enak rasanya kalau anak nggak sholat gitu. Dan tatkala kita membiasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, dipaksa sholat malam, dipaksa puasa sunnah, dipaksa zikir pagi dan petang. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Kata Allah, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh-sungguh dia, kami pasti tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dikasih hidayah. Puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, berangkat haji, rata-rata terlihat dengan mata kita. Tingkatan yang kedua adalah al-iman. Kalau bicara iman, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan raga. Semakin besar keyakinan dia kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah. Orang tuh nggak jadi berbuat dosa, malu sama malaikat. Engkau kenapa nggak berbuat dosa ketika engkau sendirian? Nggak ada yang ngelihat. Oh iya, tapi malaikatnya ada, Allah mengawasi. Ada tingkatan ihsan setelah iman ini, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Azza wa Jalla. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa sampai makom itu, engkau harus yakin Allah senantiasa mengawasi. Nah, selesai nih tingkatan rutinitas. Kita sudah mengamalkan, tidak lagi terbebani, karena sudah rutin kita kerjakan. Biasanya orang kalau udah biasa itu jamaah, ya udah nggak berat. Orang yang biasa puasa Senin Kemis beda sama orang yang tidak pernah puasa sunnah. Tahu-tahu dia puasa sunnah, berat dia jamaah, lemes. Ketemu sahibnya, kenapa engkau puasa sunnah? Masya Allah. Tapi orang biasa sunnah, dalam kondisi puasa sunnah,
lakukan, Masya Allah. Naam, Masya Allah. Alhamdulillah. Hal kedua, buat dosa. Dia beribadah nanti dosa lagi nanti. Di antara dampak dari dosa, dosa itu membuat ada selaput penutup di dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada ran yang menutupi hati manusia. Prosesnya Nabi ceritakan alaihi salatu wassalam, innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa akan ada nokta hitam. Di mana? Di jantung. Di hatinya itu ada nokta hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau orang ini bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, hatinya jadi bersih, mulus mengkilau. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, kembali nokta hitam itu. Tambah dosanya, tambah banyak nokta hitam. Karena ada sebagian kita yang meremehkan dosa. Tatkala dikatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, apa kata dia? Innallaha ghafurur rahim. Naam. Yang dia ucapkan tidak salah. Tapi jangan lupa, azab Allah itu pedih. Mungkin engkau tidak terkena musibah di hartamu dengan dosa yang kau kerjakan. Rizkimu juga bertambah banyak, usahamu tambah besar, padahal dosa-dosamu bertambah banyak. Tapi sebagian lupa, di antara dampak dari dosa itu adalah sulitnya seorang merasakan lezatnya beribadah. Bahkan nggak bisa beribadah. Tatkala ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri, juga diriwayatkan dia kepingin sholat malam, ingin dia, buktinya dia kepingin apa? Semua perlengkapan dan persiapan telah dia sediakan. Dia bukan ngomong doang, tapi dia sungguh-sungguh ingin sholat malam. Tahu-tahu besok bangun azan subuh. Ya Allah, subuh. Besok dia siapkan lagi. Tapi sama bangun azan subuh, dia sampai bingung. Orang-orang bisa sholat malam, kenapa aku nggak bisa? Apa bedanya aku sama dia? Sehat badanku, mungkin lebih sehat dari dia.
Bahkan ada orang-orang yang Masya Allah, yang sudah tua, yang sakit-sakitan, bisa sholat malam. Sebagian kita masih muda, gagah perkasa, nggak bisa sholat malam. Akhirnya dia bertanya kepada Hasan Basri, kenapa aku kok nggak bisa? Padahal semuanya sudah kusiapkan. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, engkau dibelenggu sama dosa-dosamu. Wallahi ya, dibelenggu sama dosa-dosa. Pernah melihat seorang tukang bangunan sedang gali pondasi. Di siang hari, terik matahari itu yang dapat membakar kulitnya, tapi dia kerja terus. Dia ngangkat batu, dia bikin pondasi, dia pasang, kena matahari, dia buka bajunya, capek. Pas adzan zuhur di masjid nih, ada kipas angin, ada karpetnya, suasananya nyaman, nggak bisa dia ke masjid. Kenapa dia nggak bisa? Lebih berat mana sholat 4 rakaat di tempat yang nyaman dengan kerja berkeringat di bawah terik matahari? Secara logika ya lebih berat itulah. Tapi kenapa yang ringan dia tidak bisa melakukan, yang berat dia bisa lakukan? Ingat, dosa membuat seorang hamba tidak bisa beribadah. Kalaupun beribadah, tidak menikmati itu ibadah. Maka Allah katakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Setelah 13 tahun dari turunnya Al-Quranul Karim, turun firman Allah di surat Al-Hadid ini, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, lunak hatinya, menerima kebenaran yang Allah turunkan. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Mereka jangan sampai menjadi seperti ahlul kitab, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Mereka menunda-nunda pertobatan. Oh ya, nanti saya akan berubah, saya ingin jadi lebih baik. Ya, nanti ketika umur saya bertambah, saya akan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Ketika dia ingin bertobat, hatinya sudah keras, udah gak bisa, udah keras hati. Maka yang ingin menikmati ibadah, jangan cuma semangat melaksanakan ibadah. Kita harus tahu ternyata ada yang membuat kita tidak dapat menikmati itu ibadah. Dosa-dosa kita, hatinya keras ya, udah dikasih nasihat gak bisa, dibacakan ayat-ayat Allah, dia juga ya gak ada efek apa-apanya. Subhanallah. Maka tinggalkan dosa. Menjadi orang yang ahli ibadah itu bukan dengan memperbanyak ketaatan. Kalau kita mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, Bas Ustaz, ana cuma bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ana qobliyah enggak, ana Senin Kemis enggak, ana ngaji Quran enggak, ana berzikir pagi petang enggak Ustaz. Tapi ana laksanakan yang wajib, ana tinggalkan semua dosa. Apa kata Nabi SAW? Ittaqil maharim takun abadan nas. Engkau tinggalkan yang haram-haram, maka engkau ada di puncak. Engkau akan menjadi orang dengan level abadun nas, orang yang paling ahli ibadah. Jangan dipikir orang ahli ibadah itu yang banyak ibadah sunnahnya, tapi dosa terus dia lakukan.
Tapi orang yang ahli ibadah adalah orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, yang haram dia tinggalkan. Bisa kita seperti itu. Kalau dia mau naik levelnya, ada level yang selanjutnya nanti. Ahibati fillah, yang ketiga, agar kita dapat menikmati hidup tidak sekedar rutinitas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kelebihan-kelebihan dalam berbicara yang tidak berguna. Mata juga jangan dibiarkan jelalatan. Makanan jangan berlebih-lebihan. Minum ini cukupnya aja. Karena orang kalau banyak ngomong, ada banyak waktu yang akan terbuang dari dia. Sebagian kita ba'dal isya bikin kopi, ngobrol sampai jam 9. Harinya nunggu di rumahnya, gak pulang-pulang suami. Jam 10 belum pulang. Apa yang diomongkan jemaah? Dari jam 7:30 sampai jam 10, 2 jam setengah. Kalau mengkaji ilmu sudah jadi ustadz mungkin tuh orang. Tapi ngobrol, katemu kabar dunia yang dibicarakan, tinggalkan. Nggak apa-apa kita ngobrol, tapi secukupnya. Jangan berlebihan. Makan juga seperti itu. Sebagian orang untuk makanan ini, masya Allah, entar ke Jember, entar kemana, makan nasi goreng. Bodoh senyaman di Jember, Ustaz. Allahu Akbar. Dari benda besar ke Jember, merah urusan ngakan. Iya, coba. Antum bisa lihat ya bagaimana perjalanan dia ke restoran itu. Dia cerita ini, itu, urusan makan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Enggak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh anak manusia itu lebih daripada perut. Beremah. Sedangkan kita butuh makan. Bihasab ibni Adam, itu sudah. Kalau harus makan, luqaimat yuqimna biha sulbah. Ya sudah, kalau kau mau makan, makanlah beberapa suap makanan yang membuat punggungmu tegak. Karena kita itu perlu sholat, kita sholat itu berdiri. Kita punya banyak aktivitas yang memerlukan punggung kita tegak dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup. Maka anak-anak pesantren itu hampir gak ada yang gemuk. Kalau antum lihat, rata semuanya. Kenapa? Ya karena makannya mungkin alladzi fi, yang ada dimakan dan tidak berlebihan. Fa in kana fala budda la mahala. Kalau dia harus makan, makanannya enak, dia jarang makan enak, dia kepingin makan nih makanan. Bagaimana aturannya? Kata Nabi SAW, fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Maka hendaklah kau makan dengan aturan 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 buat nafas. Subhanallah. Kenapa orang-orang di bulan Ramadan itu kok ibadahnya kuat-kuat ya orang dulu ya? Kuat-kuat mereka. Mereka sholat tarawih itu sampai mau subuh. Bayangin. Kalau sekarang kan orang memang sholat malam ya mah. Sholatnya mulainya jam 1. Ya pantas hampir subuh dia itu selesainya, waktunya sahur. Dulu itu sholatnya ba'dal isya. Beberapa menit setelah isya diakhirkan waktu isyanya sampai makanan mereka nggak banyak. Jangan dipikir orang banyak makan semakin kuat, enggak. Semakin banyak makan semakin banyak penyakit. Ada orang makan habis gitu sabuknya dikendoring. Kenapa? Dia mau nambah lagi jemaah. Padahal sudah full, bukan 1/3 ini jemaah. Ini sudah 2/3 isinya makanan.
karena nggak kuat dia lepas sabuk. Maka tinggalkan, ngobrol secukupnya. Jangan lama-lama ngobrol, ada perlunya ngobrol, selesai, tinggalkan. Nonton, mata juga dijaga. Ada hal-hal yang boleh dilihat, tapi jangan terlalu banyak juga. Engkau perbanyak menonton yang bermanfaat. Allah mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Allah gak suka sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, kita perlu menghadirkan di dalam jiwa kita tentang kenapa kita melaksanakan ibadah itu. Kenapa antum sholat sih? Antum kenapa wudu? Kenapa antum tinggalkan rumah? Ada sebagian orang mengatakan, ya Allah, sudah kewajiban. Iya, itu level pertama tadi, orang berjuang karena kewajiban. Tapi bagaimana sekarang antum mengingat kenapa antum beribadah? Ya, anak ingin dicintai Allah, Ustaz. Wallahi jamaah, ketika antum cinta sama Allah dan antum ingin dicintai Allah, cinta itu membuat antum mendaki gunung dan menyeberangi lautan. Itu cinta. Maka bagaimana antum beribadah dalam rangka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam dunia percintaan di bumi ini, antum lihat bagaimana orang siap berkorban apa saja demi orang yang dia cintai. Nih anak-anak yang pesantren, orang tua kalian tuh cinta sama kalian. Sebagian mereka itu kerja di siang hari, ditambah malam hari dia kerja demi untuk biaya anaknya sekolah di pesantren. Anak kalau dengar cerita sebagian orang tua yang jadi petani, sebagian ibu yang menjual emasnya demi anaknya di pesantren, dia lakukan segalanya karena dia cinta. Bagaimana sekarang ketika antum beribadah dalam rangka mengharapkan cinta Allah dan antum mencintai Allah Azza wa Jalla? Maka orang yang mencintai Allah, dimanapun dia diletakkan, dia akan menikmati itu ibadah. Dan di antara cara mengharapkan cinta Allah itu adalah menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau tadi bicara yang wajib, sekarang kau tambah dengan yang sunnah. Buktikan kau cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara kewajiban, ya sudah, ana sholat 5 waktu yang wajib, bas. Kalau ana nggak sholat 5, kalau ana sudah sholat 5 waktu, Allah akan mengadab ana, enggak. Tapi engkau ingin naik levelnya, menggapai cinta Allah yang sunnah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang hambaku mendekatkan dirinya kepada aku yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Enggak ada. Jadi yang wajib kerjakan. Ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Dan hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, yang anjuran-anjuran, sampai aku cinta kepada dia. Allahu Akbar. Maka ketika antum sedang melaksanakan ibadah yang wajib, aku ini sedang melaksanakan sesuatu yang dicintai Allah. Setelah itu orang pada pulang, ya, selesai sholat, ya Allah, aku mau tambah 2 rakaat ba'diyah. Kenapa? Iya, supaya aku lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga antum melaksanakan ibadah mulai ada kelezatan di sana. Antum sedang mencari sesuatu. Kalau melaksanakan yang wajib, ya udahlah, ini kan kewajiban. Laksanakan yang sunnah.
Sebagai bentuk antum sedang mau menikmati itu ibadah. Puasa Senin Kemis, nggak bisa puasa Senin Kemis. Tiap bulan puasa satu hari. Satu hari. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa, Nabi SAW mengatakan kepada dia, sum yauman min kulli syahr. Udah, cukup engkau puasa satu hari dalam sebulan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Sum yaumain, udah puasa 2 hari dalam sebulan. Ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu, kata sahabat. Dilihat tuh, bagaimana tatkala dia sudah menikmati ibadah, dia minta tambah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum thalathata ayyamin min kulli syahr. Udah engkau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu seperti puasa 1 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lakukan, paling tidak sehari dalam sebulan. Kalau bicara sholat sunnah, saat anak ini berat, sholat qobliyah, ba'diyah berat banget, ya udahlah. Paling tidak antum 2 rakaat sebelum subuh sama sholat witir. Bas. Ada orang yang masih proses. Nanti lama-kelamaan dia qobliyah sebelum subuh, terus dia jaga witir, mungkin sebelum tidur dia lakukan. Mudah-mudahan lama-kelamaan dia udah terbiasa, dia mulai mencari tambahan. Dan di situ dia akan merasakan kelezatan. Kemudian yang selanjutnya adalah memikirkan hasil dari ibadah yang kita lakukan. Dapat apa sih kita ibadah? Tadi yang namanya tukang bangunan, kenapa dia siap terkena sinar matahari, siap berkeringat, siap kulitnya hitam pekat? Apa yang dia pikirkan? Pekerjaannya? Bukan. Fulus. Itu salah satu yang membuat dia jadi semangat, jadi menikmati. Kadang-kala ada teman-teman mungkin yang dia masih jauh dari agama. Ketika lihat kawannya ke masjid, ada apa ke masjid? Tentu sudah sholat sini aja. Loh, engkau nggak tahu? Setiap langkahku ke masjid itu dihapuskan dosaku sama Allah. Dikasih satu pahala, diangkat derajatku. Dan ketika aku masuk masjid, aku duduk menunggu waktunya sholat, malaikat-malaikat itu istighfar buat aku. Jadi bagaimana orang ini akhirnya yang awalnya dia bilang, udah sholat di sini aja, dikasih gambaran, loh aku ini dapat sesuatu yang Masya Allah, yang besar sekali. Dan kau tahu, kalau aku sholat di rumah, aku cuma dapat 1. Sedangkan kalau aku berangkat ke masjid, dapat 27. Bisa kau bayangkan ya, kita sholat sama sholatnya 4 rakaat Isya. Sedangkan kalau aku ke masjid, Allahu Akbar, dapat 27. Dan ada tambahan lagi. Engkau tahu sholat Isya berjamaah itu, kata Nabi SAW, faka'annama qama nisfal lail, seperti bangun malam setengah malam. Aku tidur tapi ditulis sama malaikat, setengah malam aku bangun. Kalau aku tambahin lagi salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, aku seperti bangun semalam suntuk. Jadi memikirkan kita dapat apa dari ibadah, itu membuat kita menikmatin, jemaah. Bayangin tatkala antum sholat, kemudian imamnya baca panjang. Kadangkala bacaan imamnya umpamanya salat Isya baca amma yatasaalun. Allahu Akbar, amma yatasaalun, lanceng. Jadi kita itu gimana mau menikmatin kalau kita tidak memikirkan, loh amma itu alhamdulillah banyak saya oleh kecer, alhamdulillah. Kalau kita memikirkan itu, kita akan menikmati. Bahkan boleh jadi imamnya mau ruku, aduh kok ruku dulu imamnya, karena kita sudah menikmati. Maka untuk pikirkan,
Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Azza wa Jalla, harta dan anak-anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Makanya orang berusaha, bekerja, kepingin punya anak. Bagaimana dia membanggakan, syuf hada waladi, ini anakku sedang belajar di pesantren. Masya Allah, iya, itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi al-baqiyatus salihat, amalan-amalan kebajikan, ucapan-ucapan yang mulia, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, khairun, itu lebih baik daripada harta yang ditumpuk. Antum dapat lihat jemaah, ada manusia punya kekayaan 1 triliun, punya kekayaan 100 triliun, punya aset di mana-mana, ribuan hektar tanah yang dia miliki, ada banyak perumahan yang dia dirikan. Ketika dia mati, dan pasti dia mati, ditinggal, ditinggal. Tidak ada satupun yang dia bawa. Kalau dikatakan nih orang Ustaz punya tanah 100.000 hektar. Baik, ketika dia mati ditaruh di mana? 1 kali khalas. Makanya Allah katakan wal baqiyatus salihatu khair, lebih baik. Itu yang lebih kita butuhkan. Tatkala semua manusia meninggalkan kita dan yakin kita akan sendirian, siapa yang akan dampingin kita? Bacaan Quran kita di dalam kuburan, puasa kita yang akan mendampingin kita, zakat kita, sedekah kita. Jadi perbanyaklah jamaah mengingat apa yang akan kita dapatkan. Lalu kita perlu melakukan ibadah yang beragam. Maksudnya beragam ini untuk supaya tidak rutinitas saja. Kalau bicara sholat, oke, dia sholat sunnah di masjid, sholat sunnah di rumah, sholat sunnah di kantornya. Dia umpamanya sholat sunnah duha, sholat sunnah, sholat tahajud di malam hari, puasanya, sedekahnya, dia perbanyaklah amalan yang dia kerjakan. Kemudian dalam bacaan-bacaan sholatnya pun dia perlu baca yang beragam. Ketika ruku, kebanyakan kita baca apa? Subhana rabbiyal azim. Nanti sesekali baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Nanti baca yang lainnya Allahumma laka raka'at sampai akhir. Ketika sujud kita baca yang macam-macam. Kita perbanyak doa nih agar antum memutus rutinitas. Ketika sujud, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa idza sajadtum fa akthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajaba lah. Kalau kalian sedang sujud, perbanyak doa. Jangan cuma sekedar yang penting salat ana selesai, ana baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. La. Mulai saat ini antum tambahkan dengan doa-doa. Sujud pertama antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sujud yang kedua antum baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nanti sujud rakaat kedua antum baca yang lainnya Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Sujud yang selanjutnya antum baca doa umpamanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nanti antum minta rezeki Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Terus antum modifikasi doa-doa yang memang Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh kita memperbanyak doa. Insya Allah antum akan merasakan cepatnya sujudnya imam.
Ketika antum baca doa Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Wah, sudah marah imam. Antum menikmatin sudah jemaah. Tapi tatkala kita belum menikmatin, imamnya baca panjang, antum akan mengatakan, bocil lancung nggak imam, baca apa imamnya? Habis sholat antum datang imamnya, Ustaz, apa Ustaz? Antum baca apa di panjangnya? Allahu Akbar. Adzan sudah jemaah. Adzan dulu. Nah, baik, nasra'ul adzan awalan. Di atas mic-nya. Kenapa? Saya ambil. Ini tapi. Oh, ini apa? Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jemaah rahimahullah. Jadi berusaha kita untuk meragamkan bacaan-bacaan kita dalam sholat kita sambil menghayati artinya. Kayak kita menjawab azan. Di antara jawaban azan itu ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada bacaan lainnya wa ana asyhad, wa ana asyhad. Aku juga bersaksi, aku juga bersaksi. Sehingga orang itu dengan adanya keragaman ini, dia tidak menjadi rutinitas. Bicara sholat, bacaan dia bukan cuma qul huwallahu ahad, enggak. Dia baca qul huwallahu ahad, nanti dia baca abasa wa tawalla, nanti dia baca alhaakumut takatsur, nanti dia baca wattini wazzaitun, nanti dia baca wal fajri wa layalin ashr, nanti dia baca wasyamsi wa duhaha, nanti dia baca wal adiyati dhabha, nanti dia baca al qari'atu mal qari'ah, nanti dia baca idza zulzilatul ard zilzalaha. Jadi dia punya banyak bacaan yang menghancurkan rutinitas bacaan dia. Maka usahakan kita punya hafalan. Dan ana sendiri merasakan ketika ana baca rutin satu surat, umpamanya wal fajri wa layalin ashr, akhirnya jadi kebiasaan aja gitu, kurang penghayatan. Itu kalau bacaan tadi, bacaan Quran. Dan di luar sholat bacalah Quranul Karim jamaah dengan arti dan tafsir. Nabi SAW kadangkala beliau itu minta dibacakan Al-Quran sama para sahabat. Pernah beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk membacakan Al-Quranul Karim. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzil? Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengarkan dari yang orang lain. Dibacakan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari awal surat An-Nisa. Kemudian ketika sampai kepada ayat 41 sampai kepada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila kami mendatangkan saksi dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau menjadi saksi atas semua umat manusia itu. Nabi SAW mengatakan hasbuk, cukup sudah. Allah maksud cukup. Ketika Nabi ngomong cukup, Abdul Mas'ud melihat ke wajah Nabi SAW. Beliau melihat air mata itu berlinang di pipi Nabi SAW.
Bagaimana sekarang kita baca Quran, memahami artinya dan menghayatinya. Baik, yang terakhir jamaah, agar kita dapat menikmati ibadah kita perlu berdoa. Kita perlu punya waktu khusus bersama Allah Azza wa Jalla. Berkhulwat. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina. Seorang hamba yang mengingat Allah sendirian. Dia ingat sama Allah, dia berdoa mohon sama Allah, berlinang air matanya. Pernahkah kita jemaah punya waktu menyendiri sama Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana banyak di antara kita yang kalau berbuat dosa sendirian, dia mungkin berpikir tidak ada yang mengawasi dia. Sekarang bagaimana kita beribadah menyendiri sama Allah Azza wa Jalla? Cari waktu. Habis subuh ketika orang semua pulang dari masjid, kita duduk sampai matahari terbit. Habis isya ketika orang semua pulang, mungkin kita masih hendak berdoa memohon mengingat Allah Azza wa Jalla. Atau di malam hari tatkala istri anak-anak tidur, kita berusaha untuk menyendiri sama Allah Azza wa Jalla. Karena kita perlu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dikasih doa sama Nabi SAW agar dibaca di penghujung setiap sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan yang ketiga ini wa husni ibadatika, dan beribadah yang baik. Bukan hanya rutinitas, tapi ibadah yang berbobot, ibadah yang penuh dengan penghayatan, ibadah yang penuh dengan pengharapan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kepada kita kelezatan beribadah, kelezatan bersedekah, kelezatan berpuasa, kelezatan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai Allah Ta'ala melebihi dari apapun hingga kita menikmati ibadah kita. Ya, cinta itu membuat segalanya jadi indah. Bagaimana kita membuat kita lebih cinta sama Allah Azza wa Jalla? Kau harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Dalam peribahasa Indonesia dikatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kadangkala ketemu dengan seseorang biasa-biasa aja. Dan orang itu datang, kita salaman, ahlan wa sahlan, sama sekali kita nggak terlalu memuliakan dia. Tahu-tahu ada sahib kita yang membisikkan kepada kita, tak tahu sama fulan? Enggak, siapa fulan? Fulan itu ngasih rumah sama engkau, yang belikan mobilmu dia. Ya Allah, benar, iya, ahlan wa sahlan, jazakallah khair. Dia berterima kasih. Kenapa? Dia tahu nih orang baik yang telah membantu dia. Bagaimana dengan Allah yang memberikan tangan kepada kita juga, yang memberikan wajah kepada kita, yang memberikan jantung kepada kita yang berdetak, kedua kaki yang kita gunakan untuk berjalan, mulut dan lisan yang kita gunakan untuk berbicara, pendengaran yang dengannya kita bisa mendengarkan. Hadza kulluhu min Allah tabaraka wa ta'ala. Huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Tadi kalau kita tahu ini semua dari Allah, iya, Allah yang kasih loh. Ya Allah, yang ngasih pendengar Allah, mata Allah, hati, sehingga kita nggak jadi orang gila. Itu Allah yang kasih. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit kalian itu bersyukur sama Allah. Maka kenali Allah Azza wa Jalla lewat nama-namanya,
pelajari, kaji tentang nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa senantiasa mengatakan ya arhamar rahimin irhamna. Sebagian orang kalau sudah susah hidupnya, sulit ekonominya, kadangkala dia berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu arhamur rahimin. Maka dengan mengenal Allah, insya Allah kita akan semakin cinta kepada Allah. Tadi lewat nikmat-nikmatnya, lewat asma'ullah al-husna, lewat ciptaan Allah, dan lewat Al-Quranul Karim. Apakah benar jika kita meminta ruqyah, maka satu kupon kita untuk masuk surga secara gratis hangus? Ahibati fillah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu bukan hanya orang yang punya 4 kriteria. Kita kan sering membaca hadis tentang tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah yang tidak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan kai, mereka tidak tatayyur, mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini setelah dia istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau ada orang selalu berbuat dosa, ana terus berbuat dosa Ustaz, tapi ana nggak pernah minta diruqyah Ustaz. Insya Allah anak kan masih ada kesempatan Ustaz masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Aji. Ini yang 4 ini sebagiannya berbicara tentang nilai lebih. Setelah dia istiqomah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi yang haram, plus 4 hal ini. Jadi jangan berpikir antum dengan berbuat dosa, alhamdulillah Ustaz, insyaallah tiket ana untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab masih ana pegang, karena ana nggak pernah minta diruqyah walaupun ana sering berbuat dosa. Tolong difahami dengan benar. Jadi bicara minta diruqyah ini memang Nabi SAW mengatakan mereka tidak minta diruqyah, dia meruqyah diri sendiri. Dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bertatayur. Kita masih lihat sampai saat ini, di hari ini, yang katanya orang itu sudah modern, ternyata masih ada yang percaya kesialan dengan angka. Antum pernah lihat naik lift nggak ada angka 4-nya. 1, 2, 3, langsung 5. Nggak ada angka 13 ya. Pernah naik pesawat nggak ada angka 13 ya Pak. Untuk melihat 12, 14. Ini sekolah di mana mereka? Ngitung nggak bisa. Ini bukan bicara sekolah, tapi bicara keyakinan. Marid, ada orang-orang sakit. Baik, berarti tadi laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilarang, tambah 4 perkara ini. Insya Allah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bagaimana dengan orang yang minta diruqyah? Kalau dia terpaksa karena memang dia tidak mampu untuk meruqyah dirinya, semoga Allah memaafkan dia. Bukan berarti dosa yang minta ruqyah ya, enggak. Meminta ruqyah itu enggak dosa. Tidak berdosa kalau ruqyah sesuai dengan syariat, tapi tadi kehilangan fadilah saja. Tapi kalau berbuat dosa, ya kalau Allah tak ampuni antum ya akan ada siksa dan azab buat dosa yang kita kerjakan jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Bagaimana jika kita saat beribadah tiba-tiba muncul sifat riya? Cara mengatasinya gimana Ustaz? Nah, ahibati fillah, syaitan itu akan menyesatkan kita dengan segala cara. Nazil minum. Bismillah. Alhamdulillah. Ada orang yang awal ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada dia niatan dilihat orang wala apa, tapi di tengah-tengah tahu-tahu sohibnya datang,
atau calon mertuanya tahu-tahu soli di sebelahnya dia. Yang waktunya dia seharusnya rukuk, dia nggak jadi rukuk. Awalnya dia baca wattini wazaitun ya. Sudah waktunya rukuk ini, karena ada mertua di sebelahnya, langsung dia amma yatasaalun. Langsung lanceng. Iya, artinya dia membaca itu bukan lillahi ta'ala, karena untuk riya. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama, engkau harus tahu bahwa ketika engkau riya, ibadahmu tiada guna. Apa manfaatnya engkau capek-capek diadab sama Allah Azza wa Jalla? Dan Allah tahu engkau riya, mungkin orang-orang enggak tahu engkau riya. Dan kita perlu memerangi bisikan-bisikan syaitan agar kita menampakkan ibadah kita, sampaikan kepada syaitan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, betul. Untuk baca lagi, perbaiki niat antum lagi. Terus seperti itu. InsyaAllah dengan tadi kita membayangkan bahwa ibadah kita tiada gunanya kalau kita riya. Apa sih yang kita inginkan dari orang? Ingin harta, dia nggak punya harta. Ingin pujian dia nggak berguna buat kita. Kalau Allah murka sama kita, berarti manusia nggak punya apa-apa. Lalu kenapa kita berharap kepada manusia? Masya Allah. Ini ada pertanyaan khususnya. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ana sangat senang futsal. Bahkan dalam sepekan jadwal bisa sampai 5-6 kali. Namun setelah menikah, Ana hanya diberi jatah futsal 1-2 kali. Itu pun istri Ana selalu ngambek dan ngomel-ngomel. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya, kebetulan istri Ana juga hadir. Iya. Tadi disampaikan agar kita dapat menikmati ibadah kita, jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang boleh, yang mubah kerjakan, tapi jangan berlebihan. Kalau sekarang ada orang senang futsal, bisakah kau niatkan futsal untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Bisa. Ana main futsal Ustaz supaya ana bisa sholat malam 11 rakaat. Insyaallah. Artinya dia ingin sehat supaya dia bisa sholat malam. Ana main futsal Ustaz supaya badan ana sehat, ana bisa puasa Senin Kemis. Jadi dia niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niatnya karena hobi, karena kesenangan, ya udah dia cuma dapat kesenangan. Subhanallah jemaah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan ibadatul awam adah wa adatul arifina ibadah. Ibadahnya orang awam itu rutinitas. Dia sholat mas rutinitas, nggak ada penghayatan dari dirinya. Sedangkan adatnya, kebiasaannya orang-orang yang kenal sama Allah bernilai ibadah. Maka sekarang kalau bicara tadi, istri antum nggak suka, nasihat buat para suami dulu. Para suami, Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan perempuan-perempuan itu punya hak yang sebanding dengan kewajiban mereka. Walirrijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki itu punya derajat lebih karena dia sebagai pemimpin. Dan di antara hak istri yang perlu diberikan oleh suami adalah perhatian. Karena sebagian suami berpikir dengan anak kasih nafkah, sandang, pangan, papan, selesai. Enggak selesai. Dia perlu teman duduk, dia perlu teman ngobrol, dia perlu didengarkan isi hatinya, dia perlu diikutkan dalam kesenangan suami. Bagaimana Nabi SAW, subhanallah, beliau menghargai istrinya.
Ketika beliau sedang duduk di rumahnya, tahu-tahu ada satu orang datang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumah. Nabi sedang sama Aisyah radhiyallahu taala. Ketika dia mengundang Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahadi, ini diundang juga. Tanya Nabi SAW, Aisyah diundang juga enggak? Enggak ya Rasulullah, cuma engkau. Kata Nabi SAW, kalau gitu enggak datang. Bagaimana beliau menjaga perasaan istrinya? Mau diundang makan, enak ya. Akhirnya sahabat datang, ya Rasulullah, ayolah Rasulullah, aku sudah bikin makanan enak buat engkau. Ini diundang enggak? Enggak ya Rasulullah, engkau aja. Sahabat ini mungkin ingin berduaan sama Nabi atau apa. Nabi SAW enggak berangkat. Sampai terakhir Nabi SAW bertanya, dia datang lagi yang ketiga kalinya, ini diundang, "Naam ya Rasulullah, ayo berangkat." Akhirnya berangkat sama Aisyah. Jadi suami ini perlu memberikan kesenangan kepada istrinya. Perhatian, ujian, sanjungan, hadiah kepada istrinya. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan istrinya jadi tahu bagaimana cara menghargai suami. Ketika suami melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, bukan hanya bicara kewajiban tadi, ada hal-hal yang mungkin lebih dari kewajiban yang menyenangkan hati istri. Mudah-mudahan istri antum lebih lapang dada, membolehkan antum untuk main futsal. Dan bagi para istri, selama suamimu telah melaksanakan kewajiban dan kesenangan dia tidak menyebabkan dia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak menelantarkan istrinya, ya istri gak boleh ngelarang. Kalau dia memohon silahkan. Kalau tadi dikatakan ana diberi jatah, kalau diberi jatah ini kan seakan-akan istrinya yang pegang kunci rumah. Suaminya masuk, seret, halas, masuk dalam. Dia datang ke dalam jemaah. Ada juga suami-suami yang uangnya yang pegang istri. Dia datang kepada istrinya, apalagi BBM lagi naik nih ya. Dek, fulus. Buat apa? Beli bensin. Aduh bang, jalan kaki aja bang. Mahal BBM sih. Jadi para wanita tahulah posisimu. Hargai suamimu sebagaimana dia telah menghargai. Selama kegiatan suami, tapi hobi suami tidak mengantarkan dia kepada kemaksiatan dan tetap dia melaksanakan kewajibannya, kalau bisa engkau yang siapkan baju futsal. Disiapkan baju futsalnya, bang. Ini sepatunya siap. Mudah-mudahan menang, bang. Insyaallah. Itu ketika istri seperti itu, suami akan bahagia. Pulang dia, sebelum jam pulang dia sudah di rumah. Dia rindu sama istrinya. Tapi kalau dia mau main futsal, istrinya ngambek ngomel-ngomel, dia mau pulang ke rumah males. Astagfirullah. Kayaknya berantem lagi anak sampai ke rumah. Maka bagi para wanita, tolong untuk ketahui posisimu sebagai seorang istri. Pemimpin di situ adalah suamimu. Kalau bicara suami melakukan hal yang tidak berguna, yang kurang bermanfaat, di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya. Saling memberikan nasihat kepada suaminya, memberikan arahan kepada suaminya. Dan seorang suami harus tahu dia, engkau tuh pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya minta dilayani, tapi pemimpin itu melaksanakan tugas. Sehingga tadi yang dipimpin akan menghargai dan menghormati pemimpin. Maka seperti itu, mudah-mudahan para wanita ya tahu batasan-batasan dia sebagai seorang istri. Selama yang dilakukan suami itu bukan hal yang haram dan tidak berlebih-lebihan, ya ahlan wa sahlan. Tapi tolong suaminya melaksanakan tugasnya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara mengatasi tingginya rasa syahwat? Nah, ahibati fillah, syahwat ini perlu diarahkan. Sebagian orang mengatasi syahwatnya dengan berzina. Dia pikir dengan dia berzina selesai syahwat dia. Enggak selesai.
Engkau akan terus menjadi budak syahwat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Yang ingin atau yang punya kemampuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menikah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Menikah itu akan lebih membantu antum untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Loh Ustaz, ana belum bisa menikah, fulus mafi. Orang tua tidak memberikan izin. Apa yang harus dilakukan? Fa alaihi bis-shaum, puasa. Ustaz, ana sudah puasa, Ustaz. Pakun, Ustaz. Ini masalah puasa, tapi kerjanya duduk di pinggir jalan. Anak wirid, subhanallah, subhanallah, berdahari melebat, subhanallah, subhanallah. Enggak jemaah. Kita itu ketika syahwat kita tahu tinggi, maka tundukkan pandangan, berpuasa, jauhi tempat-tempat maksiat, tinggal tempat-tempat sendirian, hindari handphone. Handphone ini kadang-kala kalau kita sudah lihat handphone, lihat naik ke atas. Kalau ada ustadz, kajian ustadz, skip langsung ke atas. Kalau berharim, dentik ke atas. Siapa ini ya? La haula wala quwata illa billah. Maka jemaah, ini yang jadi penyakit. Ketika orang mengatakan syahwatnya tinggi, sebenarnya enggak. Dia dibohongin sama setan. Maka tolong tundukkan pandangan. Dan Allah sudah kasih solusi. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Tundukkan. Selesai. Makanya orang buta itu selamat dari syahwat mata. Selamat dia. Karena pandangan ini anak panah iblis yang beracun. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Apakah kita sebagai umat muslim akan masuk surga? Masya Allah. Ahibati fillah, Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga, yang enggan masuk surga. Jadi semua umatku, kata Nabi SAW, masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Itu para sahabat heran, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasul, siapa orang yang nggak masuk surga, yang nggak mau masuk surga itu siapa? Ternyata ada orang nggak mau masuk surga. Tapi mau tanya, antum mau masuk surga? Ya jelas lah Ustaz. Mata abajam, yaitu belum dapat hidayah Ustaz. Kalau ditanya mau masuk surga, mau masuk surga. Tapi suruh sholat enggak, maksiat jalan. Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang membangkang, yang tidak taat, yang tidak nurut sama aku, dia orang yang tidak mau masuk surga. Jadi semua umat Nabi pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Dan beliau sudah menjelaskan, ternyata ada orang-orang yang lisannya mengatakan ingin masuk surga, tapi perbuatannya bertolak belakang dengan keinginan dia. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.